よう、かかし、無事に戻ってきたようだな。体の調子はどうだ？怪我なんかしてないだろうな。大丈夫だけど。よーし、では久しぶりに勝負でいこうじゃないか。Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video sebelumnya tentang kenapa Kakashi fokus melatih Sasuke daripada Naruto dan Sakura. Di situ Abdikos menjelaskan kalau salah satu alasannya adalah karena Kakashi punya background yang sama tragisnya dengan Sasuke, dimana saat Kakashi mencoba menceramai Sasuke agar membuang dendam dalam dirinya. Saat itu Sasuke balik mengancam Kakashi dengan mengatakan bahwa dia akan membunuh orang terdekat Kakashi agar dia merasakan apa artinya kehilangan. Tapi Kakashi dengan tersenyum mengatakan bahwa orang terdekat yang dimaksud Sasuke semuanya telah terbunuh. Yap, kok bisa Kakashi mengatakan hal tragis itu dengan ekspresi tersenyum? Tidak ada jawaban yang paling pas untuk menjelaskan hal ini kecuali satu orang, yaitu Mic Guy. Yap, persahabatan dengan Mic Guy lah yang membuat Kakashi terus menjaga kewarasannya dari dunia shinobi yang benar-benar kejam. Persahabatan keduanya agak kompleks, bahkan lebih kompleks daripada persahabatan Shikamaru dan Naruto yang sudah Abdikos jelaskan di video sebelumnya. Juga lebih kompleks dari rivalitas Naruto dan Sasuke. Di video info otakus kali ini, Abdikos akan jelaskan dengan detail bagaimana persahabatan Kakashi dengan Guy bisa menyelamatkan Kakashi dari dunia gelap dan tragis yang selalu menyelimutinya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, Mic Guy tertarik pada Kakashi bahkan sebelum penerimaan akademi. Saat ujian masuk akademi, terlihat sekali kalau Mic Guy memandangi Kakashi dengan tatapan tajam, mengisyaratkan kalau Mic Guy sudah tertarik dengan sosok Kakashi sejak awal dia melihatnya. Kakashi sendiri adalah anak dari Sakumo Hatake, seorang ninja yang sangat hebat di Konoha. Bahkan kehebatannya dikatakan melebihi 3 sannin legendaris saat masih muda. Jadi ya mustahil bagi Guy untuk tidak tahu anak dari Sakumo Hatake yang digadang-gadang akan jadi ninja paling berbakat di eranya. Kedua, Mic Guy menganggap pujian dari ejekan Kakashi. Sepulang dari ujian masuk akademi, Sakumo bertemu dengan Mic Guy dengan senyum ramah. Sakumo memperkenalkan Kakashi pada Mic Guy bahwa anaknya akan masuk akademi. Mic Guy menjawab dengan hati teguh kalau hal tersebut sepertinya agak mustahil. Sakumo pun terkejut, apakah karena Kakashi tidak layak berteman dengan anak dari sang buas Konoha. Kakashi langsung memotong pembicaraan kalau sudah jelas karena dia dalam kurung Mic Guy tidak lulus ujian masuk. Ayahnya pun menegur Kakashi agar bersikap lebih sopan, tapi Kakashi membantah kalau ayahnya lah yang lebih tidak sopan sebelumnya karena berusaha membuat anaknya berteman dengan bocah yang jelas-jelas tidak punya bakat ninja karena lemah dalam hal ninjutsu. Kakashi menganggap ayahnya tidak sopan karena berusaha memaksakan pertemanan dengan anak yang tidak selevel dengannya. Dari sini Kakashi ogah berdebat dengan ayahnya dan mengajaknya buru-buru pergi. Dari sinilah Mic Guy memanggil Kakashi sambil meneriakkan terima kasih atas semangatnya. Mic Guy mengacungkan jempolnya yang dari situ tampak sekali tangannya yang kotor dan kasar akibat banyaknya latihan fisik. Dia pun lalu pergi. Dari sini Sakumo memperingatkan Kakashi kalau dia harus mengingat namanya karena kelak anak itu akan jadi lebih kuat darinya. Kakashi yang tidak percaya dengan terpaksa menanyakan nama dan dengan semangat dijawab oleh anak tersebut, Mic Guy. Ketiga, Kakashi menyelamatkan Mic Guy dari bully. Setelah perkenalan singkat dan epik tersebut, di lain kesempatan Kakashi mendapati Mic Guy dibully oleh orang-orang yang lebih kuat darinya. Kalau dilihat dari bajunya sih, mereka sepertinya adalah Jorin Kurocho di Konoha.
Dan ya, Kakashi kecil dengan mudah berhasil mengalahkan para pembuli tersebut. Lalu Kakashi pergi meninggalkan Might Guy yang kesakitan. Dari sini momennya seperti Hinata yang mengagumi kehebatan Naruto. Ya, meskipun di saat itu Naruto bonyok, sementara di sini Kakashi sehat walafiat memandangi Might Guy yang habis diajar. Keempat, Kakashi tidak meremehkan Guy saat jadi teman sekelas. Di saat mereka berdua masuk akademi, Kakashi adalah tujuan utama Might Guy. Dialah visi Might Guy tentang kekuatan. Kakashi adalah rintangan yang ingin Might Guy lampaui. Bisa dibilang di mata Guy, Kakashi adalah orang paling menakjubkan di dunia dengan bakatnya. Dan ya, saat Might Guy beneran menantang Kakashi, hasilnya sudah bisa dipastikan kalau Might Guy bonyok oleh Kakashi. Ketika Might Guy praktek jurus bayangan, dia masih sering gagal, dan ketika dia melakukannya, dia sering melihat ke arah Kakashi yang dengan sengaja mengabaikannya. Namun Kakashi tidak melakukan apa yang dilakukan oleh teman sekelas Guy, yaitu Kakashi tidak mentertawakan Guy. Dia tidak mengejeknya, di mana Kakashi hanya mengabaikannya. Sementara Guy sendiri lebih fokus pada reaksi Kakashi daripada ejekan teman-temannya. Ketika Might Guy hampir menyerah dan kelelahan, yang perlu dilakukan hanyalah melihat Kakashi yang berjalan melewatinya tanpa meliriknya sedikit pun. Dan tiba-tiba motivasi Guy kembali. Dia pun kembali berlatih. Bagi Might Guy, dia tidak akan berhenti berlatih sampai dia bisa melampaui Kakashi, murid paling berbakat di eranya. Kelima, Kakashi mengakui dan tertarik dengan latihan Might Guy. Meski sering mengabaikan Might Guy, ada momen ketika Kakashi menjumpai Guy yang sedang berlatih keras, di mana dia saat itu sedang menghitung angka ratusan menuju ribuan dari push up yang sedang dia jalani. Dari sinilah Kakashi yang cerdas mulai memperhatikan latihan Guy. Dengan kecerdasannya, Kakashi mulai bisa mencerna kata-kata sang ayah kalau Might Guy mungkin kelak akan bisa melampauinya. Itu karena Kakashi memahami betapa kerasnya latihan Might Guy dalam hal taijutsu. Kakashi pun tertarik untuk latihan fisik bersama Guy. Sejak saat itu keduanya mulai sering berlatih bersama saat masih di akademi. Di momen ini Guy mulai berusaha mencari kelebihan dirinya yang bisa mengalahkan Kakashi. Mulai dari taijutsu sampai adu suit, Guy selalu kalah dari Kakashi. Keenam, Might Guy dan Kakashi menjadi sahabat dekat sampai ke tahap memalukan. Latihan keduanya terus berlanjut. Dari sini Might Guy dan Kakashi semakin akrab. Seperti biasa, Might Guy terus mencari kekurangan Kakashi yang terlalu sempurna. Might Guy ingin ada satu dari bagian dalam dirinya yang bisa mengalahkan Kakashi. Kali ini Might Guy ingin membandingkan bijinya dengan biji Kakashi. Diam-diam Might Guy mengintip Kakashi yang sedang kencing, dan alangkah terkejutnya Might Guy melihat biji Kakashi yang ternyata lebih besar dari dirinya. Guy pun tanpa malu-malu curhat ke Kakashi tentang ukuran bijinya, yang oleh Kakashi malah diejek kalau biji Guy cuman seukuran kacang. Ini kocak banget sih. Saking akrabnya mereka berdua sampai tidak malu saat sharing ukuran biji. Ketujuh, meski bukan satu tim, Might Guy selalu ingin dekat Kakashi. Setelah tim Genin terbentuk, Guy ternyata tidak satu tim dengan Kakashi, di mana dia satu tim dengan Ebisu dan Genma. Dan ya, meski bukan satu tim, Might Guy masih sering menggoda Kakashi di tim barunya yang bersama Rin dan Obito. Saking seringnya Guy mengganggu Kakashi, Obito sampai jengkel pada kelakuan Guy. Sepertinya Obito cemburu dengan rivalitas Kakashi dan Guy yang lebih awal dari dirinya. Kedelapan, Kakashi memuji kehebatan ayah Might Guy. Saat kestabilan dunia shinobi mulai terganggu, Kakashi dan Might Guy mulai berlatih lebih keras. Dari sini Kakashi mulai mengakui kalau kekuatan taijutsu mentah dari Might Guy benar-benar hebat. Bahkan Kakashi menyadari kalau Guy membawa pemberat super di kakinya, yang membuat Kakashi terkejut saat menangkis tendangan Guy. Dan saat konflik antar dunia shinobi mulai memanas, ada momen di mana Might Guy merasa malu dengan ayahnya. Dia pun curhat pada Kakashi, dan jawaban Kakashi benar-benar di luar dugaan.
Dengan serius Kakashi mengatakan kalau tidak ada ayah di luar sana yang lebih keren melebihi ayah Might Guy. Dari sinilah Might Guy kembali bangga dengan ayahnya hingga ada momen di mana tim Guy berhadapan dengan 7 ninja pedang Kirigakure. Dari sini Might Guy datang untuk menyelamatkan mereka. Disinilah terjadi momen epik di mana Might Guy membuka gerbang ke-8 dan mati. Dari sini Kakashi dan Might Guy sama-sama jadi yatim piatu, di mana Sakumo meninggal lebih dahulu daripada Might Guy. Kesembilan, Might Guy merubah pandangan Kakashi tentang kematian ayahnya. Meski sama-sama kehilangan ayah, tapi reaksi kehilangan keduanya berbeda. Sakumo yang mati karena dibully penduduk Konoha, bahkan oleh teman-teman yang dia selamatkan, sehingga harus mengabaikan misi. Hal ini membuat Kakashi tidak ingin mengulangi kesalahan ayahnya. Dia menjadi pribadi yang sangat taat pada misi, apalagi setelah kehilangan Obito. Mental Kakashi semakin buruk. Dia mengutamakan misi lebih dari apapun, hingga tibalah saat Guy dan Kakashi satu misi dengan Rin. Dari sini Kakashi sangat marah pada Guy yang tidak ingin meninggalkan Kakashi. Bagi Kakashi misi adalah yang utama, tapi bagi Guy teman adalah yang utama. Sebenarnya alasan Kakashi menyuruh Guy pergi adalah karena dia tidak ingin kehilangan Guy, tapi Guy mengatakan kalau dia siap mati demi Kakashi. Dari sini akhirnya Kakashi sadar dan sepakat dengan tindakan Guy. Kakashi paham kalau shinobi yang mengabaikan perintah misi adalah sampah, tapi shinobi yang meninggalkan temannya lebih buruk dari sampah. Keduanya pun bertarung bersama, di mana Kakashi bertarung dengan serius sampai mengorbankan semua cakranya dengan satu tujuan, yaitu membuat Guy selamat. Begitu juga dengan Guy. Persahabatan keduanya sampai di titik di mana keduanya bersedia untuk mati satu sama lain. Ke-10, Might Guy menyemangati Kakashi dari PTSD meski terus diabaikan. Sayangnya penderitaan Kakashi belum berakhir setelah kehilangan Obito. Kini Kakashi kehilangan Rin. Bahkan Rin mati di tangannya sendiri. Dari sini Kakashi menjadi pribadi yang pendiam dan penyendiri. Mungkin Kakashi ada di titik tidak mau berteman dengan siapapun karena dia merasa orang yang berteman dengannya akan mati. Dia pun mengabaikan Guy karena tidak ingin Guy juga mati karena Kakashi. Tapi ya, meski diabaikan, Guy terus-menerus menyemangati Kakashi yang semakin mengabaikannya. Ke-11, Might Guy berusaha menyelamatkan Kakashi di titik terendahnya. Semakin Guy mengganggu Kakashi, semakin Kakashi ingin menjauhinya. Kakashi pun bergabung dengan Anbu dan berniat mati sebagai Anbu. Bahkan Kakashi mengancam Guy untuk menjauhinya dengan kunai. Tapi ya, saat Chidori Kakashi membeku dalam krisis karena sindrom PTSD yang dia derita, Guy pun datang menyelamatkan Kakashi. Jangankan ditolak, diancam dengan kunai sekalipun tidak membuat Might Guy gentar untuk menyeret Kakashi dari depresinya. Bahkan saat pelantikan Minato sebagai Hokage, Guy dengan senang hati mengajak Kakashi untuk menghadiri pelantikannya. Bahkan Might Guy menemani Kakashi saat tragedi penyerangan Kyuubi. Tapi sayangnya kegelapan terus mengikuti Kakashi. Kali ini giliran Minato yang diambil darinya. Padahal saat itu Kakashi adalah personal Anbu dari Hokage Minato, sehingga Kakashi semakin suram, bukan keluar dari Anbu. Kakashi malah bergabung dengan Anbu Root saat Danzo merekrutnya. Di sini Kakashi seperti mati rasa terhadap kehidupan. Pembunuhan demi pembunuhan dia lakukan saat menjadi anggota Anbu Root. Ke-12, Might Guy berusaha mengeluarkan Kakashi dari Anbu. Dari sini apakah Might Guy pada akhirnya menyerah dan menghormati keputusan Kakashi yang ingin mati sebagai Anbu? Jawabannya adalah tidak. Jika Might Guy tidak bisa mengingatkan Kakashi sebagai Jonin, maka Might Guy ingin menemani kegelapan Kakashi dengan masuk Anbu. Dia pun memohon pada Hiruzen untuk diangkat menjadi Anbu menemani Kakashi. Tapi Hiruzen menolak dengan mengatakan bahwa Might Guy tidak cocok menjadi Anbu.
Maigai tidak menyerah. Kali ini dia memohon pada dedengkot Anbu itu sendiri, yaitu Bapak Danzo Panjaitan. Terjadilah salah satu interaksi paling langka di dunia Naruto, yaitu si cerah Maigai memohon pada si gelap Danzo. Jawabannya tentu saja langsung ditolak mentah-mentah. Danzo mengatakan kalau Maigai tidak punya sisi Anbu sama sekali, yaitu kegelapan. Yap, jika Gai menjadi Anbu, yang ada para Anbu bukan mempengaruhi dia untuk jadi gelap, tapi para Anbu akan jadi tercerahkan. Gai pun tidak menyerah, dia meminta misi ninja yang didampingi Anbu Kakashi. Dari sinilah Gai paham kenapa dia tidak cocok menjadi Anbu, karena Kakashi dan Itachi yang saat itu menjadi Anbu pendamping misi Gai dengan mudahnya membunuh musuh. Bahkan setelah misi selesai, Gai merasa Kakashi sudah melangkah terlalu jauh. Dia pun meminta bantuan Asuma dan Kurenai untuk melobi Hokage ketiga agar mengeluarkan Kakashi dari Anbu. Untungnya kebusukan Danzo bisa sedikit dibongkar Kakashi, sehingga Kakashi pada akhirnya mau keluar dari Anbu. Dari sinilah Kakashi memilih pekerjaan yang sama dengan Gai, yaitu sebagai guru akademi. Ke-13, persahabatan Kakashi dan Gai sebagai guru akademi. Kehidupan Gai dan Kakashi sebagai guru akademi dimulai. Kali ini mereka sibuk dengan tim mereka masing-masing. Keceriaan Kakashi perlahan mulai kembali. Bahkan kali ini Kakashi dan Gai menciptakan dance konyol mereka sendiri. Di sini motivasi persahabatan Kakashi dan Gai telah berubah dari yang awalnya siap mati satu sama lain menjadi ingin terus hidup demi satu sama lain. Hal yang paling dikhawatirkan Kakashi dari Maigai adalah gerbang ke-8, di mana Kakashi tidak ingin Gai nekat membuka gerbang ke-8 bahkan di situasi apapun. Itulah kenapa Kakashi agak marah ketika Maigai memperbolehkan Rock Lee menunjukkan jurus gerbang saat melawan Gaara. Saat penyerangan Orochimaru, Gai dan Kakashi menunjukkan kekompakan mereka yang dengan mudah menghabisi musuh dengan jurus combo. Saat penyerangan Itachi, Maigai datang untuk menyelamatkan Kakashi yang dikalahkan Itachi. Maigai membopong Kakashi dan bersiap melindunginya apapun yang terjadi. Melihat semangat Gai yang bagaikan Haki Conqueror, Itachi pun mengajak Kisame mundur untuk tidak menghadapi Gai. Ya, walaupun nantinya diungkap fakta bahwa alasan Itachi kabur karena tidak ingin misi rahasia dia dikacaukan oleh kedatangan Maigai. Ke-14, persahabatan Kakashi dan Gai di Perang Dunia Shinobi keempat. Sebelum Perang Dunia Shinobi keempat dimulai, Kakashi ditunjuk sebagai komandan divisi dan dia membutuhkan tangan kanan. Kakashi kemudian ditanyai oleh Tsunade apakah ada orang yang benar-benar Kakashi percaya untuk menjadi tangan kanan. Dengan mantap Kakashi menjawab Maigai lah orang yang paling bisa dia percaya. Dalam situasi perang, Kakashi dan Gai juga berkali-kali menunjukkan ikatan untuk saling melindungi satu sama lain. Hingga tibalah Kakashi merasa gemetar karena dia tahu pasti bahwa Maigai akan membuka gerbang ke-8. Yap, ini adalah momen yang paling tidak diinginkan Kakashi di Perang Dunia Shinobi keempat. Tapi entah kenapa melihat kegagahan Gai yang membelakanginya, Kakashi hanya mengingat perkataan ayahnya kalau kelak Maigai akan melampauinya. Dan ya, Kakashi akhirnya sadar kalau sekaranglah momen tersebut akan terjadi. Alih-alih mencegah Maigai, Kakashi membiarkan Maigai terbang melampauinya dengan rasa bangga. Ke-15, persahabatan Kakashi dan Maigai di masa pensiun. Setelah Perang Dunia Shinobi berakhir, Gai dan Kakashi sempat berpisah mengingat Kakashi sibuk dengan tugasnya sebagai Hokage. Keduanya akhirnya menghabiskan masa tua bersama selama masa rehabilitasi. Maigai tidak membiarkan Rock Lee dan Tenten terus-menerus melihat keadaannya. Tapi ya, Maigai terus membiarkan Kakashi melihat keadaannya karena saat ini hanya sahabat dekat seperti Kakashi yang paling layak untuk menemani kondisinya. Sementara Kakashi sendiri hanya bisa menangis berterima kasih pada Gai yang selama ini tidak menyerah untuk menyemangati dirinya dalam kondisi apapun. Dan ya, saat ini Kakashi ingin mewujudkan mimpi paling konyol
setelah dia pensiun, yaitu Kakashi ingin mengunjungi lokasi-lokasi syuting dari movie live action Ica-Ica Paradise yang mana diadaptasi dari buku favorit Kakashi. Karena mimpi ini sangat konyol, maka tidak ada satupun orang yang paling pas untuk mendampingi Kakashi dalam mewujudkan mimpi konyolnya selain Might Guy. Dan saat tamasya ke negeri air panas, Kakashi mengatakan pada Guy andai saja ada sumber air panas yang bisa membantu menyembuhkan kelumpuhan Guy, Kakashi pasti akan membawa Guy ke sana. Tapi Guy mengatakan pada Kakashi apakah dia masih khawatir dengan kondisinya saat ini yang cacat. Guy mengatakan saat ini dia masih hidup, dia juga bisa ngobrol dengan Kakashi. Dan karena kondisinya saat ini Kakashi terus berada di sisinya, Guy mengatakan kalau kita telah melewati banyak hal bersama, dan hal paling bahagia dalam hidup Guy adalah saat dia bisa pensiun bersama dengan sahabat sejatinya yaitu Kakashi. Dialog tersebut ditutup dengan ucapan terima kasih, dan ya saat dunia damai, Kakashi dan Guy hanya ingin bersama lebih dari apapun. Tidak ada orang lain yang mendukung mereka seperti mereka mendukung satu sama lain. Saya Abrikos, salam Mi.